Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian surat Qaf. Setelah mukaddimahnya kita bahas panjang lebar dan semoga sudah menghasilkan langkah-langkah pengakraban diri dengan surat Qaf insyaallah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ataupun sahabiyat. Jadi diawali dengan huruf muqatta'ah yaitu Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, ya betul, Qaf sebagai huruf muqatta'ah tidak dibulatkan tafsirannya, ya. Sebagian ulama memilih mengatakan wallahu a'lam bimuradi, ya. Tapi semua sepakat bahwa di balik huruf muqatta'ah, apakah qaf, apakah alif lam mim, shad, hamim, yasin, maksudnya adalah uh, memancing manusia untuk tertarik kepada Al-Quran. Ya. Dan ini terbukti setiap huruf muqatta'ah ayat berikutnya selalu tanwihun lil Quran, menjelaskan keagungan Al-Quran. Ya. Yasin wal Quranil Hakim. Sad wal Quran dzikr. Ya. Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Jadi walaupun kita tidak memahami keunikan huruf muqatta'ah seperti qaf, tapi hasilnya kita sudah merasakannya, ya, yaitu memotivasi manusia untuk kagum dengan Al-Quran, maka insya Allah kita sudah dinilai, ya, mengagumi Al-Quran itu sendiri. Ya. Tidak sebaliknya, ya. Seorang kafir bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, gara-gara terkagum oleh surat Fussilat yang awalnya Hamim, ya, dan sudah kagum dengan Al-Quran, sudah ingin menyatakan Islam, tapi kemudian dia membatalkan keinginannya. Ya, nggak ada gunanya. Ya. Ya, kita memang tidak merasakan, ya, tapi dampaknya insya Allah begitu banyak indikasi bahwa kita sudah mengagumi Al-Quran. Tilawah-tilawah kita, kesabaran kita bersama Al-Quran, baik secara tilawah, menghafal, murojaah, mengkaji, ini insya Allah sudah bukti bahwa kita betul-betul beriman dengan Al-Quran. Adapun masih membutuhkan peningkatan, penguatan, ya tentu, ya itulah yang harus kita lakukan insya Allah. Ya.
Di ayat ini, di balik huruf muqatta'ah itu menjelaskan tentang hakikat Quran yang disifati dengan Al-Majid, ya, Al-Quranul Majid, ya. Dan Allah sendiri sering kita sebut dengan Al-Majid, ya. Innahu Hamidum Majid, ya. Dan kata Majid dari kata Al-Majid, kemuliaan, kemenangan, ya, ke apa, bersih dari kehidupan yang hina, ya. Itulah Al-Majid, ya. Jadi sebagaimana Al-Quran disifati Majid dan sifat Allah pun Majid, ya. Ataupun Allah juga menyebut Quran dengan Hakim, wal Quranil Hakim. Allah sendiri juga bersifat Hakim, ya. Maka pantaslah jika, ya, motivasi-motivasi Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan Allah, ya. Siapa cinta Allah, otomatis cinta Al-Quran, ya. Siapa yang takut kepada Allah, otomatis dia selalu merasa takut saat mentadabburi Al-Quran. Ya. Ya, siapa yang selalu bersama Al-Quran, maka dia selalu berpikir bijak sesuai dengan sifat Allah yang bijak Al-Hakim. Ya. Sedangkan di surat Qaf ini sendiri, kata majid ini terkait dengan ajakan-ajakan beral-Quran, wabil khusus yang ada di ayat terakhir yaitu 45. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya. Ingatkan dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku. Ya. Jadi Quran yang majid, Quran yang seperti apa? Quran yang membuat manusia takut kepada ancaman-ancaman Allah. Ya. Tidak menjadikan ancaman Allah itu meragukan isi Al-Quran. Ya. Sebaliknya, menjadikan dirinya yakin dengan tarbiyah-tarbiyah Al-Quran seperti yang ada di misalnya ayat 33, yaitu menjadi orang yang takut kepada Allah yang Rahman. Man khasyir Rahman bil ghaibi. Al-Quran yang membuat hatinya selalu kembali kepada Allah. Wa ja'a biqalbim munib. Ya. Al-Quran yang menjadikan surga itu menjadi dekat dengan dirinya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya. Jadi di satu sisi Allah ungkapkan, sudah kami dekatkan surga itu kepada orang yang bertakwa. Ya. Dan tidak jauh. Ya. Maka walaupun ini, ya, ibaratnya sebuah teori, ya, tapi bagi orang bertakwa kenyataannya kedekatan itu menjadi, ibaratnya seperti jarak yang sangat tidak jauh, ghairu ba'id, ya. Sehingga dalam hadis yang sahih Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kok hamba-hambaku berdoa surga terus, ya? Ya. Memang kenapa ya Allah? Ya, ini ada hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Istilahnya hadis sayyarah. Ya memang dia pernah ngelihat surga sehingga mintanya nggak berhenti-berhenti. Ya. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah semua
diberi kesempatan oleh Allah dengan penuh sehat dan barokah, ya, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Enggak pernah lihat ya Allah, tapi itulah iman mereka kepadamu, karena kamu yang menjelaskan surga itu wa uzlifatil jannah. Ya, jadi mereka merasa dekat. Ya, mereka minta terus. Karena pertanyaan Allah menyatakan begini. Ya, memang dia pernah ngelihat. Maka dijawab oleh malaikat. Kalau ngelihat, ya, nggak berhenti-berhenti mintanya. Ya, bukan kalau ingat doang. Tiap saat minta surga. Tiap saat melakukan suatu demi untuk surga. Ya, nggak boleh ada waktu yang luang sedikit pun. Ya, andai kata itu terjadi, ya jadi tidak normal kehidupan, ya. Kehidupan ini butuh sa'ah ba'da sa'ah, ya. Ada saat-saat manusia harus, apakah itu tidur, apakah itu makan dan seterusnya. Ada saat dia ibadah mahdah, ya. Sebaliknya kalau di surat apa itu? Di surat Asy-Syu'ara, ya. Wa burrizat wa burrizatil jahim. Ya. Ya, subhanallah, ya, kalau surga wa uzlifa didekatkan, tapi kalau neraka wa burriza, ya, divisualkan, ya. Dia ghaib, tapi bagi orang bertakwa, ya, bagi orang bertakwa, atau pakai ayat yang lain, wa idzal jahimu su'irat, ya, sudah terasa nyala api neraka itu, sehingga membuat orang beriman jadi banyak berdoa, wa a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya, memang mereka pernah ngelihat, nggak pernah ngelihat ya Allah. Kalau saja ngelihat, berdoanya lebih nggak henti-henti lagi. Ya, ujung-ujungnya kehidupannya nggak normal, ya. Dalam hadis yang lain, tidak ada lagi orang yang bisa hidup sebagai suami istri, ya, karena menganggap pasangannya itu telah mengganggunya di dalam meraih surga atau selamat dari api neraka. Ya. Jadi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala bangga dengan orang-orang beriman yang punya keimanan dengan Al-Qur'an, yang demi meraih makna Al-Majid, ya, maka apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an terhadap dirinya dia lakukan. Karena hanya itu yang membuat manusia merasakan majidul Quran. Ya. Oleh karena itu, Allah katakan kepada malaikat, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Kalau kamu belum bisa menjadi orang-orang yang tadi saya pertanyakan itu, ya. Kalau ada hamba-hamba Allah yang belum bisa menjadi orang-orang yang saya banggakan tadi, bergaulah dengan mereka. Ya. Ya. Niscaya tidak akan ada kerugian sedikit pun. Ya. Mungkin awalnya cuma ikut-ikutan, cuma yang penting ngumpul, yang penting gabung, ya. Tapi tidak mustahil suatu saat akan tertulari, ya. Terbawa oleh keimanan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dibanggakan oleh Allah, ya. Ya, surga neraka itu ghaib, tapi kok mintanya seperti udah tahu bendanya, ya. Ya, itulah salah satu dampak, ya, manusia yang mantap menyatakan wal Qur'anil Majid. Ya, Quran ini
bersifat mulia, bersifat atau memberi kemuliaan, ya, memberi kejayaan, kemenangan, serta menjaga sekaligus menjaga kehidupan yang rendah. Ya. Sebaliknya orang yang gagal, ya, beriman dengan Al-Quran, ya, yang tidak akan merasakan majidul Quran, ya. Bagaimana ketika mendengar penjelasan-penjelasan Al-Quran? Bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Ya, ya, dia menganehkan ketika datang kepada mereka orang-orang yang mendakwahi, ya, kepada mereka tentang Al-Quran ini. Ya, bukannya disambut, bukannya disampaikan terima kasih, tapi ajibu, ya, menganggap heran, ya, mengherankan kondisi mereka. Ya. Apa dengan istilah, ya, kok ada orang ya menjelaskan isi Al-Quran padahal dia sendiri juga nggak tahu kenyataannya, ya. Dia bahas idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Dia jelasin. Nah, dia sendiri kan belum mengalami, ya. Tapi orang yang ajibu tadi, ya, mengkritik, menolak, menghinakan orang yang menjelaskan Al-Quran itu. Ya. Dan kemudian dia memberikan pernyataan. Ya. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ya. Orang-orang kafir itu mengatakan ini sesuatu yang aneh. Ya. Jadi semua penolakan terhadap Al-Quran yang, ya, semakna dengan ini, ya, menganggap Al-Quran ataupun isi Al-Quran sesuatu yang ajib, ya, ajib, aneh dalam arti negatif, ya. Karena ada aneh positif. Kalau aneh positif itu aneh kagum, ya. Seperti yang dialami oleh bangsa jin yang diceritakan dalam surat Al-Jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, ini aneh yang rasa aneh yang positif. Luar biasa ya ini. Ya. Tapi di ayat ini maksudnya orang yang menganehkan Al-Quran dengan sesuatu yang keanehan negatif. Ya. Apakah dianggap nggak masuk akal? Ya. Apakah melecehkan? Ya. Seperti dalam perang Khandaq itu ada seorang kafir namanya Amr bin Wuddin. Ya. Dia ngajak duel kaum muslimin. Ya. Ayo siapa yang berani melawan saya? Ya. Ya. Kan nanti kalau mati keyakinan kalian, ya, masuk surga kan, syahid maksudnya. Ya sini ayo lawan saya. Ya, ya. Tapi karena orang semua tahu Amr bin Wuddin ini pakar, ya, perang yang luar biasa, ya. Istilahnya rajulun, ya, bi alfin, ya, satu orang tapi kekuatannya, kehebatannya berperang menyamai 100 orang, ya, atau 1000 orang. Semua nggak ada yang berani. Bahasanya begitu. Ya. Ayo biar cepat masuk surga, ayo lawan saya, lawan saya. Ya. Kalau ini ajib yang aneh. Seharusnya kan daripada orang masuk surga, saya aja masuk surga duluan. Ya. Itu contoh-contoh, ya, orang yang menganehkan Al-Quran, keanehan yang negatif. Ya. Ada yang sampai
diabadikan oleh Al-Quran seperti ayat di surat Maryam, ya, ya, dulu pernah kita pelajari, ya. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Ya, tidakkah engkau perhatikan orang kafir itu, ya, ya, kufur kepada ayat-ayat kami dan dia mengandalkan harta dan anaknya. Waqala, ya. Dan nanti di hari kiamat saya aman karena saya akan banyak bawa uang dan anak. Ya. Dibantah oleh Allah. Memang kamu ya udah pernah mengalami kehidupan akhirat atau al-ghaiba, ataukah kamu memang sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa nanti kamu tidak akan diadab, atau al-ghaiba am ittakhadha 'inda rahmani ahdan kalla, ya. Ini juga dijelaskan oleh Al-Quran ayat ini di surat Maryam ini karena seorang kafir bernama Al-As bin Wa'il, ya, ya, dia custom, ya, ya, pesanan pedang gitu, ya, pesanan pedang kepada seorang sahabi namanya Khabbab bin Al-Arat, ya. Khabbab bin Al-Arat ini tukang besi, ya. Ya, sudah selesai pesanannya diserahkan tapi nggak mau bayar, ya. Tiap ditagih menolak, ya. Bahkan salah satu bahasa penolakannya seperti di ayat ini. Tenang aja, ya. Kan nanti kita ketemu kan di akhirat, ya. Ya udah nanti kita ketemu di akhirat saya bayar tagihan buat saya ini, ya. Masa akhirat dibuat ledek-ledekan begitu, ya. Ya. Kalau nggak ada saya juga ada anak-anak saya, ya. Umumnya manusia kan suka mengandalkan anaknya. Nanti anak saya yang membackup saya, ya, membelikan sesuatu untuk saya. Ya, akhirat dibuat begitu. Padahal salah satu sifat akhirat yang lain dalam Al-Quran disebut yauma la yanfa'u malu wala banun. Udah nggak ada gunanya semua. Andai kata punya harta aja nggak ada gunanya. Apalagi punya yang anak pun juga tidak, ya, berguna. Ya. Bahkan kalau punya harta, ya, senilai emas, sepenuh langit dan bumi juga nggak ada gunanya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya. Orang yang mati dalam keadaan kufur. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya, hartanya yang senilai emas, ya, ataupun emas itu sendiri, ya, sepenuh bumi itu tidak akan diterima oleh Allah kalau saja digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, ya. Padahal pintu masuk selamat dari api neraka itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Bersyahadat udah manusia itu, ya, sudah satu langkah terjaga dirinya dari api neraka, ya. Kalau dia melakukan amal, berdoa, semua yang menyelamatkan dari api neraka, insya Allah aman dari api neraka. Nah, sikap ini hanya bisa dilakukan kalau manusia itu mau beriman dengan Al-Quran yang Al-Majid, ya. Tidak melecehkan Al-Quran dengan mengatakan hadza syai'un ajib, ya. Ajibnya dari mana? Dari semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat, ya. Bahwa di akhirat itu
Ya, katakan kalau versi surat Az-Zalzalah misalnya, ya, idza zulzilatil ardu zilzala, ya, alam semesta ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kemudian yang terjadi setelah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, ya, atau manusia akan bertanya, malah ada apa ini? Wa qala al-insanu malah. Ya, masa iya akan terjadi gempa raksasa, kemudian manusia hidup lagi, ada kebangkitan. Ya, keyakinan mereka kalau sudah mati ya udah selesai. Jadi semua penjelasan neraka, nah hari akhirat itu dianggap ajib. Ya. Dan bahasa seperti ini ada di surat Shad juga ya. Shad wal Quran itu dzikr. Balilladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Ya. Bal ajibu an ja'ahum mandhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ya. Apalagi terhadap penjelasan-penjelasan yang semakin aneh. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Ditiuplah sangkakala itu hancur semua. Tiup yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi Allah di banyak ayat menjelaskan angkal kekufuran itu adalah melecehkan Allah, menganggap ya Allah itu nggak bisa melakukan eh, penghidupan kembali manusia. Ya, makanya dalam surat Az-Zumar itu orang yang tidak percaya, dampak orang yang melecehkan Allah itu ya salah satunya adalah tidak beriman kepada hari akhirat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Ya. Zikir pagi itu ada satu bacaan memuji Allah. Subhanallah. Ya. Allah yang maha suci. Maha suci dari apa? Tuduhan manusia yang dianggap kurang gitu ya. Ya, ya. Manusia ada yang meragukan Allah bisa menghidupkan manusia yang sudah meninggal. Subhanallah. Allah berjanji setiap manusia itu tidak mungkin diizinkan hidup di bumi ini kecuali sudah dicukupi rezekinya. Tapi sebagian manusia ada yang mengatakan enggak, ya. Rabbi ahanan, ya. Allah mah enggak sayang sama saya, ya. Subhanallah, maha suci Allah memperlakukan hambanya seperti itu. Wa bihamdihi, bahkan lebih dari itu kemahasucian Allah itu. Ya. Allah bisa menciptakan, mengembalikan manusia hidup lagi di akhirat, bahkan lebih dari itu Allah bisa. Subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Sehingga Rasulullah menyebut Allah itu sangat bahagia ketika dipuji manusia dengan pujian subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang memujiku dengan pujian ini ya 100 kali di waktu pagi, saya hapus dosa-dosanya. Ya bayangin kalau tiap hari subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Ya. Berimbang ya sifat manusia yang disebut banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi kan banyak tasbihnya.
banyak istighfarnya, banyak amal-amal solehnya, insya Allah impas. Terlebih manusianya itu tidak dalam posisi mengandalkan. Dia sebetulnya udah berusaha, ya, berjanji, iya Allah, ampuni saya, jagalah saya. Ya, tapi terjerumus lagi. Ya. Kenapa manusia bisa begitu? Ya karena dia punya sederet bentuk-bentuk keimanan terhadap hari akhirat. Ya. Bukan seperti rasa kagum negatif orang-orang kafir yang kemudian mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban." Ya. Apa iya kita ini kalau sudah mati, sudah menjadi tanah, ya. Ya. Wa kunna turaban. Ya. Ya, tentu di sini ada ungkapan yang hidden ya. Ya. Apakah ia sudah mati udah jadi tanah hidup lagi gitu ya. Ya. Kenapa dihiddenkan? Karena memang setelah mati jadi tanah itu ya banyak kondisinya. Ya, bukan sekedar dihidupkan gitu ya. Ya. Tapi kalau kamu mati, walaupun kamu sudah mati, manusia jadi tanah, kamu bisa disiksa. Setelah hidup lagi itu, ya, kamu bisa disiksa atau bisa diberi nikmat. Kamu akan dihisap, ya. Eh, berbagai macam ya. Kamu akan setelah itu dimasukkan surga, ya. Tapi itu bagi yang beriman, bagi yang nggak beriman, bagi yang mengatakan idza mitna wa kunna turaban, sekedar hidup lagi aja nggak percaya, ya. Apalagi yang katanya, wah, diberi syafaat oleh Al-Quran, dicari-cari oleh Al-Quran. Mana-mana ini orang dulu yang sering membaca aku, ya akan saya beri syafaat. Terus semakin nggak percaya lagi. Bahkan dia katakan informasi hari kebangkitan itu roj'um ba'id. Ya, sebuah peristiwa, ya, kehidupan yang raja artinya kembali ya. Sebuah peristiwa kembali hidup yang sangat jauh sekali, sangat gak mungkin itu terjadi. Ya. Raja'un ba'id. Ya, ya. Ya, bisa aja kita bertanya, kok ada ya manusia begitu ya? Ya. Ya, bahkan di negeri ini ya ada sampai mengatakan, ya udahlah biarlah kalau pada nggak mau masuk neraka, biar aja saya yang mewakili masuk neraka kan. Ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar orang yang ngomong begitu di negeri ini. Ya, jadi ini semakin membuat dirinya nggak percaya dengan Allah. Semua harus dipahami berawal dari ya tidak yakinnya manusia atau sikap meragukannya manusia itu terhadap kemahakuasaan Allah. Ya. Maka di surat Az-Zumar itu dikatakan orang nggak percaya dengan akhirat itu berawal dari dia tidak menghargai Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Gimana nggak percaya? Padahal bumi itu bisa saya genggam. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati. Ya. Langit itu bisa saya lipat. Was samawatu matwiyatum biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah kalau tidak diyakini oleh manusia bisa melakukan semuanya itu. Ya, bumi ini digenggam ya. Sebagaimana saat ini ya, ya mungkin kita pernah melihat ya bagaimana ilmu manusia melihat planet-planet ini ya, planet bumi, planet Mars, Jupiter dan seterusnya ya. Maka Allah katakan di surat apa itu ya, di surat Fatir ya, ya. Kamu kira langit atau bumi ini ya terus dia berputar ke porosnya itu ya, itu
nggak ada yang melakukan gitu, kebetulan aja gitu ya, nggak mungkin lah katanya ya. Makanya Allah katakan innallaha yumsikus samawati wal arda antazula ya. Allah lah yang membuat langit ini terus ada ya, nggak ngilang gitu ya. Ya, ya, bukan seperti ya yang suka motret-motret itu kan punya drone itu ya, suruh terbang, wah suruh, tapi kena angin hilang udah. Ya. Ya. Tapi planet bumi ini bisa terus ada, kenapa ya? Karena Allah yang menjaga. Kamu jangan nyimpang ya dari ininya ya. Tetap aja di sini, ini demi manusia-manusia yang eh, saya, saya ciptakan untuk menikmati bumi ini. Walakum fil ardi mustaqarrun. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang menggenggam, menahan langit dan bumi ini enggak menghilang, ada di planet ini. Ya. Andai kata menghilang, siapa? Makhluk mana yang bisa mengembalikan ataupun me, apa, menahan itu? Bumi jangan kabur, jangan kabur, terus berputar ya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura ya. Tapi kalau ada orang nggak percaya kepada Allah, terhadap kemahakuasaan seperti ini, Allah itu halim, nggak langsung, ibarat manusia itu tersinggung langsung langsung ditindak gitu. Masa saya kamu tidak kamu yakini saya punya kemampuan seperti ini? Kalau diminta ampun, Allah ampuni. Innahu kana haliman ghafura ya. Karena itu aneh orang-orang yang mengatakan aidza mitna wa kunna idhaman dzalika raj'un ba'id. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Ya. Maka dikatakan oleh Allah, bagaimana saya nggak mungkin katanya. Ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Ya. Bahkan aku tahu ya, persisnya bagaimana bumi itu melumat ya jasad manusia itu. Ya. Jadi itu manusia ketika ditaruh dikubur itu ya, Allah tahu ini ya. Ya, kalau kondisinya sudah tulang belulang begini, ini telah setelah berapa tahun ya. Ya. Kalau kondisinya utuh tapi yang rusak baru baru perutnya misalnya, karena Rasulullah mengatakan sesuatu yang rusak pertama ya dari manusia ketika dikubur itu adalah bagian perutnya ya. Terus merambat-merambat, itu Allah tahu semua ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sampai sudah berubah semua itu Allah tahu ini udah berapa tahun ya. Alimna, kami tahu ya. Jadi kalau di ayat ini dikatakan matang kusul ardu ya. Ada manusia yang dimakan tanah ya. Berarti lawan katanya ada manusia yang tidak dimakan tanah ya. Para anbiya adalah orang-orang yang tidak dimakan tanah, orang-orang yang mati syahid ya, ya tidak dimakan tanah ya. Ya, Baqi' tahu Baqi ya, yang pernah datang ke Madinah pasti salah satu sesinya adalah melewati atau mengunjungi Baqi' ya. Baqi' itu pernah mengalami banjir bah gitu ya. Sehingga jasad-jasad yang ada di dalam pada bermunculan ya. Karena isinya adalah para syuhada, waktu bermunculan itu masyarakat melihat mayat-mayat yang masih utuh ya. Termasuk
jasadnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ya. Ada yang mengatakan yang tidak dimakan oleh tanah adalah orang-orang yang hafal Quran. Ya. Walaupun wallahu alam secara hadis saya tidak temukan, tapi ini sering diungkapkan ya karena peristiwa yang ada, peristiwa ya. Ya. Jadi sebetulnya tidak semata-mata karena Qur'annya ya. Dalam banyak peristiwa ya, orang-orang tertentu tidak dimakan tanah lebih karena apa? Ya, kehidupannya yang sangat penuh dengan amal soleh. Ya. Ya, jadi sesungguhnya penghafal itu adalah orang yang memiliki amal soleh yang luar biasa. Mulai dari membaca, mempertahankan hafalan, mengulang hafalan. Ya. Ya. Dan tidak mustahil orang-orang lain yang punya amal yang disebut dengan amal mutamayyiz, insya Allah. Ya. Membuat dirinya tidak mengalami matang kusul ardu minhum. Ya. Ya, kisah-kisah di masyarakat. Fulan, fulana, jasadnya utuh setelah 30 tahun. Ya. Ya, terdengar kabar, oh fulan dulu terkenal. Ya. Ummul masakin istilahnya. Dia dambaan orang miskin. Siapapun orang miskin yang minta tolong pada dirinya tidak pernah ditolak. Ya, ya. Si Fulan dulu ya selalu mengabdikan dirinya untuk kebersihan masjid misalnya. Ya, dia yang ngajar ngaji, dia yang menjaga kebersihan masjid. Ya, ya apa aja sebuah amal yang tidak banyak dilakukan oleh orang, tapi justru dia mau melakukan karena ketaatannya kepada Allah sangat mungkin tidak mengalami matang kusul ardu minhu. Ya. Jadi sebagaimana normalnya jasad manusia itu dimakan tanah. Ya. Tapi ada juga jasad-jasad tertentu yang tidak dimakan tanah. Ya. Wa indana kitabun hafiz. Ya. Dan di sisi kami terdapat catatan amal yang betul-betul terjaga. Ya. Jadi tidak saja Allah bisa mengembalikan manusia yang matang kusul ardu minhum itu, bahkan Allah punya catatan manusia dulu waktu di dunia dia ngapain aja. Ya. Sebagaimana di surat Al-Jathiyah ya, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ya. Semua berawal karena manusia itu mendustakan Al-Quran. Ya. Emang gak suka aja sama Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran itu sesuatu yang hak. Ya. Sesuatu yang niscaya gitu ya. Ya. Nggak ada yang kemungkinan. Ya. Nggak terbukti. Ya. Meleset. Nggak ada. Ya. Sehingga Allah sering menyebut Al-Quran sebagai Al-Haq. Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Maka orang yang tidak percaya dengan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, fahum fi amrim marij. Ya. Manusia itu akan hidup dalam kondisi kebingungan. Marij. Ya. Jadi
Bisa jadi ya, mulutnya mengatakan nggak ada, nggak mungkin nih, Islam itu benar, nggak mungkin. Padahal hati nurinya mengatakan, kalau benar gimana ya? Itu yang salah satu kondisi marriage. Ya. Kalau dalam tafsir marriage ay muttarib, dalam kegalauan yang luar biasa. Ya. Ya. Dulu katanya Rasulullah itu al-amin, orang yang luar biasa. Ya. Tidak pernah mengkhianati siapapun. Ya. Begitu Rasulullah berdakwah, baru disebut sahir, disebut majnun lah, disebut kahin lah, dukun dan seterusnya. Marij. Ya. Ya, apa aja segala kondisi manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran adalah marij. Ya. Al-Quran mengatur bagaimana manusia dengan lawan jenisnya, laki perempuan itu, supaya ada adabnya, ada sekat-sekatnya dalam berinteraksi, ya, ya, sekat-sekat untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi manusia nggak percaya dengan ya, Al-Quran ini, dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran, sehingga sebagian manusia ya timbul pemikiran pentingnya emansipasi. Ya, perempuan harus mandiri, ya harus mandiri. Jangan terikat sama pasangannya. Ya, ya. Wah, akhirnya ya di lapangan itu ya orang-orang yang tidak percaya dengan manhaj Al-Quran sebagai kehidupan ini ya, ya beramai-ramai berlomba-lomba ya, ya. Bahkan ada istilah perempuan jangan mau dijajah laki-laki gitulah ya, demi untuk menunjukkan kemandirian. Ya. Padahal dijamin manusia yang seperti ini pasti marriage, ya, galau gitu. Ya. Bagaimanapun wanita salah satu fitrahnya adalah ya dia diinfaki oleh ya suaminya, ya. Wabima anfaqu min amwalihim. Artinya dalam satu kondisi kamu itu ratu. Cukup kamu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Biar laki-laki yang nyari ya. Kamu di rumah. Itu pasti ada. Ya. Kelihatannya keren. Masya Allah. Ya. Fulana jadi direktur perusahaan minyak. Ya. Keren. Gajinya 100 juta. Ya. Tapi dia harus kehilangan kebersamaan dengan keluarganya. Bersamaan dengan anaknya. Ya. Ya. Itulah fahum fi amri marij. Ya. Galau ditinggalkan salah, nggak ditinggal salah. Ya. Sebagian hati nuraninya berteriak keras. Udahlah, nggak apa-apa, nggak punya duit. Yang penting saya akan hidup sesuai dengan naluri kewanitaan saya. Ya, ya betapapun yang sudah beriman dengan Al-Quran terus butuh ya butuh peningkatan-peningkatan keimanan. Ya, bukan berarti setelah wanita itu siap menjadi sebagai ya qawaidul bait, orang yang menjaga rumah, ya suami menginfaki tapi kemudian suaminya mentang-mentang lagi ya salah lagi ya, ya suaminya KDRT dan seterusnya, menganggap istri ibaratnya seperti pembantu apa seperti budak, ya salah lagi jadi bingung ya, padahal masing-masing itu ada aturannya. Ya, ketika wanita harus di rumah suami bekerja, ya masing-masing harus
tunduk kepada aturan. Ya. Kalaupun harus kerja, bagaimana konsekuensinya, semua harus siap. Ya, tetap berada di jalan yang benar sehingga ya, kalaupun harus bekerja, dia tetap berada di dalam koridor yang ditetapkan oleh Islam sehingga tidak berdampak kepada yang eh, membuat manusia fi amrim marij, ya, ya, dalam kegalauan, dalam kebingungan. Yang enak tuh gimana sih hidup ya, ya, ya. Dalam hal banyak hal ya. Ketika tidak sesuai dengan Al-Quran, manusia akan hidup fi amrim marij. Ya. Maka salah satu tujuan berdakwah di jalan Allah adalah menyelamatkan manusia agar tidak berada dalam amrim marij. Yang pasti-pasti aja. Ya. Kalau kamu gini, insya Allah masuk surga. Kalau kamu gini, masuk neraka. Ya. Maka insya Allah, Allah akan menjelaskan solusinya. Jadi kalau tadi permasalahannya ini karena manusia nggak percaya aja dengan Allah, otomatis nggak percaya dengan semua yang datang dari Allah. Quran, kalamullah nggak dipercaya. Hari akhirat, informasi dari Allah ditolak. Maka Allah ingatkan, ayo, ya, bangun kembali keimanan kepada saya dengan cara apa Allah katakan nanti Allah ingatkan, ayo lihat alam semesta inilah, lihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling, lihat langit, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj dan seterusnya, ya. Demikian ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab ya, karena saya harus lanjut ke acara berikutnya, ya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.